Yesus mengasihiku, Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan.
senang sekali bertemu dengan anak-anak pagi ini. Kita akan mulai Lause dengan satu lagu yang semangat. Semangat Jadi sekali. anak-anak juga harus berdiri. Semangat ya. Yuk bersama-sama dengan Lause kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi anak-anak ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Lause Ika. Yuk, kita akan sama-sama berdoa yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, sesudah kita ada di sekolah minggu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Iya, memuji betul Tuhan. ya. Kita harus selalu ada puji satu Tuhan. lagu tentang memuji Tuhan judulnya. Iya. Praise The the Lord. Lord. Artinya Artinya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Yuk, Yuk. kita semuanya, semua orang memuji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord, everybody praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Sekali lagi, praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Iya Lause ya, semua orang memuji Tuhan. Iya, betul. Jadi sukacita ya. Ya, senang kita hari tetap ini. sukacita. Karena apa ya kita sukacita? Karena kita tahu kita itu Diberkati oleh diberkati. Tuhan. Aku diberkati. Iya. Setiap orang juga Diberkati Tuhan. Iya. Kita nyanyi ya, satu, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
diberkati Tuhan. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku Siapa saja yang diberkati? semuanya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Senang sekali ya Lausia kalau kita diberkati Iya. oleh Tuhan. Nah, Tapi nggak pernah berhenti ya Lausu ya, selalu Iya, sepanjang selalu ya. hari. selalu. Mau pagi, mau malam ya, Iya, sepanjang hari. Tapi Lausu, sekarang kan udah bulan Desember nih. Iya. Oh, betul, Ada yang betul. baru nih. Ada acara Kenapa apa ya? Lausa Desember Kita biasanya? memperingati apa ya? Iya. Iya, memperingati hari kelahiran Yesus. Iya, betul. Kita harus Lausa. kasih tahu ke orang lain. Ada apa? Ada satu Yesus. cerita. Iya. Ya, kan ada lagunya loh. Mari, Mari dengar dengar saya cerita. cerita. Ingat ya cerita Natal yang tahun lalu. Nah, kan kita menyanyikan lagu itu ya. Yuk, mari dengar saya cerita. Mari dengar saya cerita, satu cerita yang indah, yang memberikan sukacita pada malam yang gelap. Dalam kandangnya binatang sudah lahir sobatku, dari surga ia datang, Yesus juru selamatku. Langsung sekali lagi supaya makin hafal. Iya. Mari dengar saya cerita, satu cerita yang indah, yang memberikan sukacita pada malam yang gelap. Dalam kandangnya binatang sudah lahir sobatku, dari sorga ia datang, Yesus juru selamatku. Nah, kan kita udah memuji Tuhan. Iya, Sekarang waktunya apa? memberi persembahan. Siapkan ya anak-anak uang persembahannya juga celengannya. Kalau celengannya sudah penuh, anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor yang anak-anak lihat di layar kaca anak-anak ya. Atau ada pakai barcode. Nanti Iya. mami scan ya. Ya, Mm-mm. yuk kita nyanyikan. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan juru selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan juru selamatku. Yuk sekarang kita akan persembahan ya. Lipat satu. Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena setelah memberkati kami. Terima kasih untuk papi mami yang tetap bisa memberikan, memenuhi kebutuhan kami. Sekarang kami akan memberi persembahan yang berasal daripadamu. Tuhan berkati untuk memuliakan namamu juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak waktunya kita mendengarkan
firman Firman Tuhan. Tuhan yang Mhm. akan kita dengar dari Alkitab, tapi kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, coba bayangkan kalau tiba-tiba coba bayangkan kalau tiba-tiba anak-anak Lause kayak tadi ada ininya, nggak bisa ngomong. Wah, Lause mulutnya ditutup sehingga tadi apa? Nggak bisa ngomong. Waduh, susah sekali ya anak-anak. Bayangin, kita mau ngomong ini nggak bisa, mau ngomong itu juga nggak bisa. Nah, anak-anak, hal ini pernah terjadi kepada seorang bapak. Bapak siapa ya? Kenapa ya bisa begitu? Nah, Lause mau ceritakan tentang bapak ini hari ini. Karena itu, anak-anak, minggu ini judul cerita kita adalah Kabar Baik kepada Zakaria. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Lukas pasal pertama ayat ke-5 sampai ke-25. Begini ceritanya nih, dengerin anak-anak ya. Ada sepasang suami istri yang hidup benar. Mereka taat kepada Tuhan. Namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Sekali lagi siapa? Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Tapi sayangnya mereka belum punya anak. Wah, karena itu mereka rajin berdoa, meminta kepada Tuhan agar dikaruniai anak, agar diberikan anak. Tapi sepertinya mereka sulit mendapatkan anak. Karena apa anak-anak? Karena Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sudah tua. Wah, anak-anak, tahu nggak anak-anak pekerjaan Bapak Zakaria itu apa? Bapak Zakaria itu seorang imam. Imam itu apa? Imam adalah orang yang ditugaskan secara khusus untuk mengadakan ibadah kepada Tuhan. Dilaksanakannya di mana? Di Bait Allah. Nah, suatu hari anak-anak, Bapak Zakaria ini mendapat giliran memimpin ibadah. Nah, ketika dia berdoa, tiba-tiba ada seorang malaikat. Ada malaikat. Wah, tentu saja Bapak Zakaria sangat kaget dan takut sekali.
Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria." Sebab apa? Sebab malaikat datang untuk memberikan kabar baik. Apa kabar baiknya? Yaitu bahwa Bapak Zakaria akan memiliki seorang anak. Dan anak itu nantinya akan menjadi pribadi atau orang yang istimewa. Karena apa? Karena anak ini penuh dengan Roh Kudus. Dan nantinya akan membuat banyak orang mengasihi Tuhan. Nah, tapi anak-anak, Bapak Zakaria ini sayang waktu itu tuh nggak langsung percaya pada apa yang dikatakan oleh malaikat. Ia bertanya, "Bagaimana aku tahu hal ini bisa terjadi? Sebab kan aku sudah tua dan istriku juga sudah tua. Mana mungkin aku akan punya anak?" Tapi jawab malaikat itu, "Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu. Sesungguhnya kamu akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya itu terjadi. Karena kamu tidak percaya kepada perkataanku." Nah, anak-anak, karena tidak percaya pada perkataan Tuhan yang dibawa oleh malaikat itu, maka Bapak Zakaria menjadi bisu. Gak bisa ngomong seperti tadi, langsung ada ditutup ininya, gak bisa ngomong. Nah anak-anak, setelah beberapa lama kemudian nih ceritanya, seperti yang dikatakan Tuhan, betul. Apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat Gabriel itu terjadi. Maka Elisabet istri Bapak Zakaria itu mengandung. Dan sekarang malah telah tiba saatnya untuk Ibu Elisabet melahirkan. Nah, Ibu Elisabet ternyata melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, para tetangga-tetangganya itu, anak-anak dan saudara-saudaranya, mereka datang untuk memberi selamat kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Wah, selamat ya, Tuhan telah mengabulkan doa kalian. Ada juga yang bilang, "Ih, lucu sekali bayinya. Siapa namanya?" Wah, namanya Zakaria aja ya, seperti nama ayahnya, nama papahnya. Tapi Ibu Elisabet yang sudah mendengar tentang rencana Tuhan untuk anaknya ini berkata, enggak. Ia harus diberi nama Yohanes. Wah, mereka semua heran. Kenapa namanya Yohanes? Kan tidak ada yang namanya seperti itu di keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini. Wah, mereka lalu bertanya tuh kepada Bapak Zakaria, "Siapa sih nama anak itu?" Nah, ingat anak-anak, karena Bapak Zakaria nggak bisa ngomong, maka Bapak Zakaria minta batu tulis. Lalu dia menulis nama anaknya. Ternyata siapa? Sama seperti apa yang dikatakan Ibu Elisabet. Yohanes. Wah, anak-anak tahu nggak? Yohanes itu arti namanya adalah Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan itu maha kasih. Itu arti nama Yohanes. Bagus sekali kan? Nah, lalu anak-anak, tiba-tiba Bapak Zakaria ini bisa berbicara lagi. Lalu ia memuji Tuhan. Atas apa? Atas kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Karena kan Tuhan telah berjanji bahwa akan datangnya seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka. Nah, Bapak Zakaria juga bernubuat tentang rencana Tuhan untuk anaknya Yohanes. Jadi pertama Bapak Zakaria ini ketika dia bisa berbicara lagi, maka dia memuji Tuhan. Untuk apa? Untuk janji Tuhan akan kedatangan juru selamat, ya, Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia memuji Tuhan karena rencana Tuhan untuk Yohanes, anaknya. Nah, ketika besar, benar aja anak-anak, Yohanes menjadi seorang nabi. Nabi yang apa? Nabi yang spesial karena dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan sang juru selamat. Anak-anak, Tuhan sungguh baik ya.
Tuhan bukan hanya memberikan kabar baik kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, tapi juga memberikan kabar baik kepada kita semua. Karena Tuhan telah berjanji akan datangnya Mesias, juru selamat manusia. Nah, apakah adik-adik tahu siapakah Mesias yang dijanjikan itu? Betul, dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan kita rayakan di hari Natal ini kelahirannya ya. Nah anak-anak, setelah mendengar ceritanya, yuk sekarang coba kita ulang lagi melalui beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang didoakan oleh Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth anak-anak? Betul, mereka mendoakan seorang anak. Yang kedua, apa respon Bapak Zakaria ketika ia mendengar kabar baik dari malaikat? Wah, pertama-tama sayang ya, dia tidak percaya. Apakah ada sesuatu sebenarnya anak-anak yang nggak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Tentu tidak ada, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Apakah Tuhan punya rencana untuk Yohanes anaknya Bapak Zakaria? Ya, Tuhan punya rencana untuk Yohanes. Yohanes nanti udah besar akan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Yohanes akan memberitakan kepada orang-orang agar mereka bertobat dan menyiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Mesias. Siapa? Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Siapa sih Mesias tadi? Juru Selamat tadi? Diulang lagi? Betul, Tuhan Yesus. Anak-anak, jadi apa sih yang kita pelajari dari cerita kita hari ini? Ada beberapa. Yang pertama, Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu anak-anak, walaupun kita masih kecil nih, nanti kalau kita berdoa, walaupun kata-katanya sederhana saja, ingat, Tuhan tetap mendengar semua doa kita. Karena itu kita harus rajin berdoa. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa memberikan apa tadi? Anak kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth padahal mereka sudah tua. Karena itu, maka anak-anak kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang tadi apa? Yang Maha Kuasa. Kita harus percaya pada rencana-rencananya yang pasti baik di dalam hidup kita. Nah, ceritanya sampai di situ dulu anak-anak. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mau truth statement. Yuk, kita mau truth statement. Yang pertama, God is big. God is strong. God made everything. God is almighty. Oke, bagus sekali ya, pinter-pinter sekali anak-anak. Sekarang kita mau masuk ayat hafalan ya. Minggu ini ayat hafalannya terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, selesailah cerita firman Tuhan kita minggu ini. Sebelum kita berpisah, kita tutup dulu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kami belajar bahwa Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa memberikan, mengabulkan doa sesuai kehendak Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Semua bisa dikerjakan oleh Tuhan kami. Berkati kami ya Tuhan.
jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Berkati juga mama papa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Zakaria. Zakaria yang berdoa kepada Tuhan. Nah, kita juga sekarang akan belajar satu lagu baru tentang berdoa. Yuk kita nyanyi ya. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, patut dipuji. Nah, sekarang kita sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Caijian ya. Ibadah kita sudah selesai, tapi minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Yuk, kita nyanyikan lagu goodbye. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Caijian, selamat tinggal. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati.
sekolah.